Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Makkah adalah tanah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah begitu mencintai tanah kelahirannya. Penduduk Makkah mengenal sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Oleh karena itu beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Penduduk Makkah pun menaruh hormat kepada beliau. Tapi semua itu berubah setelah Rasulullah mulai menyebarkan risalahnya. Penduduk Makkah mulai menghina dan mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berani menyakiti Rasulullah berikut para sahabatnya. Perintah hijrah pun turun. Rasul hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di tengah upaya penduduk kafir Makkah untuk menghabisi beliau. Keberadaan Rasul dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak diketahui oleh siapapun. Sayembara pun disebar. Siapapun yang dapat menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan mendapatkan 100 unta. Surakah bin Malik adalah pemuda tangguh dan pemberani, namun ia tergolong fakir. Ia sangat menyambut tawaran mendapatkan 100 ekor unta. Di saat ia duduk bersama dengan kawan-kawannya, salah seorang datang dan bercerita bahwa ia telah melihat seseorang di pinggiran gurun yang diduganya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surakah bin Malik cepat-cepat memungkasnya. Kemudian Surakah mengatakan mungkin saja itu adalah orang lain. Pasti bukan Nabi Muhammad SAW. Surakah berkilah dengan ucapannya. Padahal dalam hatinya ia yakin bahwa apa yang dikatakan orang tersebut tentang kemungkinan keberadaan Nabi Muhammad adalah benar. Surakah bin Malik tidak ingin ada orang lain yang mendapatkan hadiah 100 unta yang telah disayembarakan. Kemudian Surakah bin Malik cepat-cepat pergi dengan membawa kudanya untuk mencari Nabi Muhammad SAW di tempat yang telah diceritakan. Surakah bin Malik telah siap dengan membawa tombak dan panahnya. Lalu tak berselang lama apa yang dicari oleh Surakah pun terlihat. Ia memacu kudanya seraya terngiang dalam benaknya memperoleh hadiah 100 ekor unta. Ia kemudian melihat Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ia telah siap menyergap beliau. Namun Nabi Muhammad SAW menunjuk kuda Surakah. Tiba-tiba kuda Surakah terjungkal. Kuda Surakah bin Malik tak mampu bangkit kembali. Rasulullah SAW lalu menunjuk kembali kuda Surakah. Tiba-tiba selanjutnya kaki kuda Surakah ambles ke dalam pasir. Tatkala kuda itu dapat dipacu kembali, tiba-tiba kuda Surakah terjungkal kembali. Kaki kudanya pun ambles ke dalam pasir. Kejadian demikian berulang-ulang hingga Surakah bin Malik sadar bahwa Muhammad benar-benar bukanlah manusia biasa. Kemudian Surakah bin Malik berteriak dari kejauhan menyebutkan namanya. Aku, Surakah bin Malik. Surakah pun lalu mengisahkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa penduduk Arab membuat sayembara bagi siapapun yang dapat menangkap Rasulullah SAW akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Dalam perbincangan itu, Rasulullah berkata pada Surakah, "Aku melihatmu kelak akan memakai perhiasan Raja Persia." Namun Surakah bin Malik setengah tidak percaya ketika hal itu diucapkan padanya. Nabi Muhammad SAW juga meminta kepada Surakah bin Malik untuk tidak memberitahukan keberadaan Nabi pada penduduk Makkah. Rasulullah SAW dan Surakah membuat kesepakatan jaminan keamanan antara mereka berdua. Amir bin Fuhira, pemandu perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, sebagai penulis perjanjian itu. Surakah menjamin keamanan Rasulullah, begitupun sebaliknya Rasulullah SAW menjamin keamanan bagi Surakah bin Malik. Waktu pun berlalu. Madinah berada di posisi terkuatnya. Perang yang terus dimenangkan Madinah dalam mempertahankan posisinya dari serangan musuh membuat semua orang takjub. Makkah pun tinggal selangkah jatuh ke tangan Madinah. Di saat itulah, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di antara Jiranah dan Taif, kemudian Surakah bin Malik datang dengan membawa surat perjanjian keamanan dulu, dan lalu ia menyatakan keislamannya.
Surakah bin Malik sadar bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dalam posisi dikejar dan hendak dibunuh, beliau justru membuat perjanjian keamanan. Siapa yang menyangka, kini posisinya terbalik. Rasulullah SAW berada di posisi yang sangat kuat. Kini perjanjian keamanan itu berbalik bermanfaat bagi Surakah bin Malik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak pernah ada yang mengira kekuatan Imperium Persia yang sangat begitu kuat jatuh di tangan orang Muslim. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW ketika menggali parit perang Handak. Kelak negeri Persia, Syam, dan Yaman akan dikuasai orang-orang Muslim. Mendengar ucapan itu, orang-orang Yahudi menertawakan Nabi Muhammad SAW. Mana mungkin orang Arab yang kebiasaannya pengembala unta dan berdagang mampu mengalahkan kekuatan besar Persia. Namun, faktalah yang berbicara. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengalahkan ratusan ribu pasukan Persia dan menduduki ibu kotanya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan baju kerajaan serta perhiasan raja Persia ke kota Madinah agar dapat dilihat oleh penduduk Madinah. Masyarakat Madinah gempar sekaligus takjub melihatnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian mencari Surakah bin Malik, lalu Surakah bin Malik dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Perhiasan Raja Persia pun beliau letakkan di tangan Surakah bin Malik. Lalu kemudian Surakah mengenakannya. Hal ini membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW dulu, ketika beliau hendak hijrah ke Madinah saat sedang diburu oleh penduduk Makkah untuk dibunuh. Rasulullah SAW berkata pada Surakah bahwa kelak Surakah akan mengenakan perhiasan Raja Persia, dan memang betul, Surakah mengenakannya. Kemudian perhiasan itu dikembalikan oleh Surakah bin Malik kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana mestinya perhiasan itu. Lalu, perhiasan itu pun dialokasikan ke Baitul Mal. Demikianlah kisah salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau, Rasulullah SAW, di akhirat kelak. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.